Halo, ladies and gentlemen, balik lagi sama aku, Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam dengan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah. Amin. Oke, untuk subscriber baru, terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian subscriber yang lama, thank you so much, I love you. Dan kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang perubahan kecil yang dapat membuat kamu bahagia. Oke, hidup kamu bahagia lah intinya kayak gitu, bahagia dan sukses sih sebenarnya. Oke, di sini seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu yang ini, file 1, file 2, file 3. Oke. Seperti biasa pilihan intuisi, kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, setelah itu langsung jump up ke timestamp yang nanti Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian, bye! Hello, bagi kalian yang pilih file 1, ini indikatornya. Di dalam itu tulisannya boys in books are just better. Oke, ada dua kemungkinan, tapi yang paling banyak kubunya nih, banyak banget kelompoknya adalah kelompok-kelompok yang memang mungkin suka baca webtoon, suka baca komik, baca novel, atau memang suka baca hal kayak alternative universe kayak gitu, kayak jenisan kayak gitu kan. Jadi kayak standarnya akan pasangan gitu tuh, jadi kayak tidak masuk akal gitu, atau enggak tidak ada di dunia ini gitu. Jadi kayak yang terlalu mendongeng gitu tuh. Ada yang kayak gitu, ada juga yang memang yang kedua itu kelompok-kelompok yang memang kurang literasi, itu kurang baca buku gitu. Jadi kamu termasuk yang mana? Apa kamu sering baca webtoon atau biasa baca novel atau kayak gitu sampai akhirnya menghalu, sampai akhirnya pikirannya acak-acakan, widih kayak gitu. Soalnya kalau ada noise ya, sampai mikirnya wah gitu tuh ya, idaman saya nih kayak di komik ini nih gitu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang datang ke kamu dan ternyata tidak sesuai, atau mungkin bukan apa ya, seperti di komik atau webtoon atau cerita-cerita atau mungkin animasi kayak gitu, kamu nggak mau gitu. Ada yang kayak gitu loh. Di sini ada page of cards, ada tuh kan bener, ada four of cups, ada six of wands, ada ace of cups, ada nine of wands. Ini nggak jelas banget nih kalian gitu tuh, yang paling satu nih. Kalian tuh sebenarnya punya apa ya, punya cinta yang banyak untuk diberikan gitu tuh sebenarnya. Kamu juga siap untuk memberikan gitu ya. Tapi kalian ketika ada yang datang atau ada yang memang ternyata nyincar kamu atau punya energetic cord sama kamu tiba-tiba gitu ya, gitu, kamu kayak cuekin gitu. Karena nggak sesuai dengan apa yang kamu baca gitu, nggak sesuai dengan apa yang kamu mau, yang baca-baca di lihat-lihat di anime gitu kan, atau lihat-lihat di komik atau lihat-lihat di novel kayak gitu. Jadi kalian terlalu apa ya, terlalu mendramatisasi atau terlalu berlebihan gitu tuh ya. Sebenarnya kalau meromantisize hidup juga nggak apa-apa biar nggak stres gitu, tapi jangan sampai ngambil alih gitu loh, kayak segala sesuatunya harus seperti itu kayak gitu. Jadi mau gimana, mau victory berarti kalian juga nanti kayak ibaratnya bakalan menang dalam hidup ya gitu, happy kayak gitu punya cinta yang full gitu kan. Sebenarnya kamu tuh bisa gitu loh untuk bisa happy bahagia gitu kan ya, dengan pasangan yang memang cocok untuk karakter kamu kayak gitu. Kamu tertarik sama satu karakter di novel atau di komik gitu ya, jenis kayak gitu, atau di film-film kayak gitu ya, itu karena memang kamu tuh nggak pede gitu loh, nggak pede sama diri kamu sendiri gitu. Terus kamu juga karena gini, nggak ada nih yang sesuai dengan tipe saya. Itu tuh hal yang kamu mau gitu loh, bukan yang kamu cocok buat kamu gitu. Belum tentu gitu yang cocok buat kamu itu memang seperti di komik itu, orang yang kamu incar di dalam komik, novel atau film dan lain-lain gitu kan ya, sejenis yang seperti itu gitu tuh bukan gitu. Kamu percuma kalau misalnya kamu punya standar seperti itu gitu ibaratnya gitu, tapi kamu ya sendiri gitu tuh, itu nol banget gitu secara karakter gitu. Jadi kayak buat apa gitu, karena apa, kita tuh bakal narik orang yang sesuai dengan kita, benar-benar kita, bukan apa yang kita mau
gitu. Jadi percuma kalau misalnya kamu gitu punya standar gitu kan, punya standar yang kayak gini gitu, punya cinta untuk diberikan juga, tapi buat di komik gitu, buat karakter komik yang belum ada di dunia nyata gitu. Dan kamu pasang tembok ke orang-orang yang mau deketin kamu, pasang tembok untuk orang-orang yang memang punya perasaan sama kamu, tuh buat apa gitu. Ya gitu. Jadi kalau kalian pengen bahagia nih, ada 3 kartu. Am I getting rest enough to rest my energy and fully show up to my life? Ada what am I most afraid of losing, and somehow can I surrender even more in this moment? Oke, jadi kalian terindikasi kelelahan secara mental mungkin ya, mungkin karena kemarin-kemarin kamu waktu pas sama orang beneran deh ya, orang beneran di 3 dimensi gitu yang langsung ada di dunia nyata. Sekarang kamu mungkin punya punya kenangan gak enak gitu ya, punya kenangan gak enak, terus kayak putus atau di ghosting atau kayak gimana kayak gitu ya. Terus akhirnya kamu beralih lah ke webtoon, ke komik yang kayak gitu, untuk kayak ngerestore lagi gitu ya. Di restore boleh guys gitu, tapi jangan kelabasan kayak gitu. Kayak sudah cukup belum gitu. Jadi yang cukup aja, jangan berlebihan gitu loh, untuk lari ke sananya gitu. Balik lagi ke realitanya harus gimana gitu tuh, karena kamu bukan hidup dalam komik kan gitu kan. Terus kayak what am I most afraid of losing, jadi kamu lari ke karakter fiksional kayak gitu ya, karakter yang memang nggak yang dibuat manusia kayak gitu, karena memang kamu takut kehilangan gitu. Kamu takut kalau misalnya seandainya kamu nemuin orang lain terus karakternya nggak seperti ini gitu, nggak seperti karakter yang kamu dambakan ibarat kayak gitu, kamu bakal kehilangan dia kayak gitu. Jadi makanya kamu selalu gagal terus di dunia nyata, dan nganggep kalau misalnya dunia komik, dunia novel itu lebih baik gitu. Karakter yang seperti itu terlalu lebih baik gitu. Justru itu gitu loh, kamu ketakutan kalau kamu tuh nggak ada yang suka sama kamu kayak gitu. Lah belum tentu orang yang dalam komik pun dengan ngadepin orang yang seperti kamu gitu ya, nggak lari dari kamu juga belum tentu gitu. Kalau kamu tetap punya pikiran kalau nggak ada orang di dunia nyata yang cocok sama karakter kamu atau cocok dengan tipe ideal kamu kayak gitu. Jadi kamu ini harus lebih surrender lagi gitu loh. Kamu boleh nonton, kamu boleh baca webtoon, kamu boleh ya asik-asikan, namanya juga hobi. Aku juga suka baca webtoon gitu kan, aku juga suka baca novel dan lain-lain kayak gitu. Cuma ya balik lagi kalau ke reality ya reality gitu tuh, mau gimana lagi kan gitu kan. Terus surrender even more, kamu harus lebih pasrah lagi ke Tuhan. Biarkan Tuhan yang kasih kamu tuh sesuai dengan apa yang kamu butuhin, bukan yang kamu mau gitu loh. Kalau kamu mintanya yang sesuai dengan apa yang kamu mau, bebannya lebih berat lagi. Contoh, kamu minta orang yang misalnya cantik atau ganteng, seperti di fiksional karakter misal. Ketika kamu Tuhan selalu dikasih lah sama Tuhan yang ganteng yang cantik, lah dianya selingkuh, hilang juga nggak? Hilang gitu. Jadi jangan mikirnya yang aneh-aneh gitu ya. Kayak gitu. Oke. Jadi surrender, dilepas gitu. Pasrah ke Tuhan, dikasih yang terbaik gitu aja. Gitu. Jadi benar-benar ya ngomong. Jadi jangan cuma diomongin doang ya pasrah gitu, jangan. Tapi kalian harus, karena Tuhan itu ngambilnya frekuensi atau energi kamu. Jadi kalau kamu bilang, sorry kalau ada noise ya motor. Jadi kalau misal kamu bilang kamu pasrah, kamu terserah Tuhan deh. Kalau yang kasih aja yang terbaik, tapi kamu tetap ngasih energi karakter seseorang nih di dalam situ, kamu di dalam otak kamu atau frekuensi kamu ya tetap aja ketarik gitu. Jadi jangan setengah-setengah ya gitu. Kalau misalnya pasrah ya pasrah aja, nggak usah dipikirin gitu tuh karakter ini gitu kan. Kalau misalnya nggak perlu didoakan, maksudnya setiap harinya ya udah, yang penting kamu setting, saya serahkan gitu, ibarat kayak gitu ya. Untuk zodiak di sini deh, Pisces, Scorpio, Cancer, ini jelas gitu loh. Orang yang begini ini biasanya Pisces nih, yang begini Pisces banget nih. Jadi Pisces, Scorpio, Cancer, water sign. Terus ada Libra, Aquarius, bukan, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi fire sign sama water sign gitu. Oke, terutama nih kuatnya di Pisces nih aku rasa gitu, karena Pisces itu ya begitu gitu, terlalu kayak meromantisasi gitu loh, kayak mendramatisir. Cancer juga seperti itu, tapi Cancer lebih realistis. Tapi kalau kalau Pisces sudah nggak tahu lagi dah. Terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen happy hidupnya gitu tuh, kalian pengen dapat pasangan yang baik, ini terutama ke pasangannya pas satu,
Kalau misalnya pengen dapat pasangan yang baik sesuai dengan apa yang kamu butuhin gitu kan ya, ibaratnya ya kayak gitu. Tadi yang tiga, mengistirahatkan mental secukupnya, jangan takut untuk kehilangan, ibarat kayak gitu. Terus surrender, kuncinya tiga, surrender atau berserah. Oke. Untuk inisial ada B, ada U, ada C, ada Y, ada S, ada W. Oke, inisialnya ada B, U, C, Y, S, W. M. B, U, C, Y, S, W, M. Ini inisialnya. Kalau misalnya ada inisialnya mungkin di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke. Aku kira cukup untuk file 1. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 2. Ini ya. Mungkin kalian ada 2 orang, mungkin kalian kurang tidur atau memang kalian kelebihan tidur. Jadi tergantung kaliannya di mana, kalian posisinya di mana, kebanyakan tidur atau kurang tidur kayak gitu. Jadi untuk bisa bahagia, perubahannya ya gimana caranya tidur kan. Kalau misalnya kurang tidur, kalau misalnya kelebihan tidur ya berarti lebih banyak bergerak, jangan tidur aja gitu. Oke. Di sini ada, tapi kebanyakan kayaknya yang kurang tidur sih. Di sini ada Eight of Wands, ada Six of Cups, ada Page of Swords, ada Five of Pentacles, ada Four of Swords. Oke. Oke. Jadi yang aku lihat di PL2 ini nih, orang-orang yang memang sebenarnya punya harapan yang banyak. Terutama harapan-harapan masa kecilnya itu banyak banget. Cita-cita masa kecilnya itu kalau udah gede tuh mau beli apa, mau beli gimana, kayak itu banyak banget nih gitu tuh. Masa kecilnya banyak gitu. Cuma kalian suffering karena nggak tahu cara ngewujudinnya, kayak nggak tahu jalannya mau kemana kayak gitu. Karena mungkin kalian terlalu banyak jalan yang ditunjukkan atau enggak memang kayak terlalu diarahin ini kesini 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 gitu kayak gitu. Sampai akhirnya kayak kalian tuh kayak nggak tahu gitu. Kalian tahu sebenarnya cita-cita pengennya begini, tapi kenapa jalannya kok beda ya gitu. Ya, akhirnya kalian nyesal kayak kehilangan jati diri kalian, kehilangan cita-cita kalian kayak gitu ya. Aku ngerasanya kebanyakan kayak gitu. Akhirnya kalian overthinking tiap malam, kurang tidur kayak gitu kan gitu. Akhirnya ya udah moodnya jelek, vibrasinya turun yang kayak gitu. Sebenarnya yang kalian butuhin tuh cuma istirahat nih. Kayak gitu, yang kalian butuhin cuma istirahat. Ini ada Four of Swords dan ini istirahat juga. Memang identik banget sama istirahat gitu loh. Ya istirahat tuh bukan istirahat fisik doang, tapi istirahat mental juga, pikiran kayak gitu ya, diistirahatkan gitu. Jangan sampai, sorry kalau ada suara kucing. Eh, jadi jangan apa ya, jangan meratapi gitu loh, jangan meratapi kesedihannya, jangan meratapi kehilangan arahnya, itu jangan diratapin, jalan aja terus gitu. Mau nggak tahu jalannya, mau kayak kerjaan kalian sekarang itu nggak sesuai dengan apa yang kalian mau, ya udah biarin jalan aja dulu gitu. Eh, karena nanti suatu saat nanti mungkin aja memang proses untuk pengguguran karma kamu tuh seperti itu gitu. Jadi ya dijalanin aja gitu. Nanti juga Tuhan bakal kasih gitu. Kalau misalnya kalian terima dengan lapang dada, kalian juga bisa kayak ya udah ini hidup saya kayak gitu. Dan kalian kayak cari cara untuk merubahnya dengan hal-hal kecil misalnya kayak gitu. Ya kalian udah ada niat dulu gitu, yang penting gitu. Niat untuk kayak ya udah saya terima gitu. Kehidupannya mau kayak apa gitu. Walaupun memang sebenarnya cita-cita kalian tinggi gitu, cita-cita kalian yang punya banyak gitu ya, terutama cita-cita masa kecil yang memang belum kesampaian sampai sekarang gitu loh, kayak gitu. Dan yang perlu dirubah atau perubahan kecil yang harus kamu lakukan itu ada, am I focus on what I am losing or gaining? What is my body telling me right now? Okay, what am I looking for outside myself? What is already within me? Oke. Jadi PL2 ini yang perlu kalian perubahan kecil yang harus kalian lakukan adalah pertama nih.
gitu. Kalian harus bisa kayak ini nih, kayak menganalisa gitu loh, menganalisa sebenarnya yang dominan di otak kalian itu apa, pendapatankah, atau apa yang kalian atau yang lepas dari kalian apa. Jadi fokusnya itu ke yang kalian dapatkan atau ke yang hilang, atau yang hilang dari kalian gitu. Jadi karena gini, kalau misalnya yang terlalu kamu fokuskan itu adalah yang sudah hilang dari diri kamu, wajar gitu kamu ngerasa kayak banyak kehilangan dan lain-lain, meratapi kayak gitu. Karena justru yang ketarik ke kamu nanti adalah kehilangan-kehilangan selanjutnya gitu loh. Mungkin kamu kehilangan gini, oh seharusnya saya udah jadi dokter gitu, kok sekarang saya malah di sini gitu gitu gini 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 gini. Yang ada ya keinginan ke cita-cita kamu untuk jadi dokter itu terlalu jauh, langsung jauh, menjauh, sangat-sangat jauh gitu. Beda kalau misalnya seandainya kamu lebih fokus ke apa yang kalian dapatkan sekarang. Misalnya kayak, oh iya walaupun seandainya saya belum jadi dokter misalnya gitu, saya bersyukur nih saya masih bisa makan. Saya bersyukur nih masih bisa beli buku-buku kedokteran yang memang mungkin nggak bisa aku dapetin secara formal di univ, tapi aku bisa baca sendiri di rumah kayak gitu. Jadi tergantung nih kamu fokusnya kemana kayak gitu. Fokusnya lebih ke kehilangan atau apa yang kalian dapatkan gitu, yang bisa kalian syukuri kayak gitu sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen berubah, pengen punya perubahan kecil, ya kamu fokusnya ke hal-hal yang sudah kamu dapetin aja gitu. Jangan ke hal-hal yang udah kalian, yang nggak kalian dapetin atau yang hilang dari kalian kayak gitu. Karena percuma, yang hilang udah nggak akan balik gitu. Malah bagusnya ketika hilang tuh diganti gitu. Kalau misalnya kalian fokus ke apa yang kalian dapetin, bukan ke yang hilang gitu. Kalau misalnya soal uang, misalnya uang kalian hilang, kalian fokusnya ke situ, cerita sama orang, oh uang saya hilang gini 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 gini, padahal kan saya mau beli ini itu beli itu. Kamu bakal narik kehilangan yang lain. Tapi kalau misalnya kalian ceritanya kayak gini, ih kemarin uang saya hilang tapi untungnya gitu tuh ya di dompet tuh masih ada 50.000 misalnya kayak gitu kan, berarti kamu masih fokus ke yang ada sisanya gitu loh, bukan fokus ke hilangnya justru, tapi bersyukur karena kamu masih punya cadangannya gitu loh, masih ada di dompet. Hal-hal yang kayak gitu tuh pertama ya harus kalian ubah tuh situ. Yang kedua, what is my body telling me right now? Kalau misalnya badan kalian, biasanya badan itu lebih tahu. Kalau misalnya kalian sakit punggung, berarti kamu terlalu overthinking gitu kan, atau enggak heart chakra kamu keblok biasanya, atau kamu mungkin terlalu guilty atau gimana, atau mungkin kamu terlalu kayak nggak punya apa ya, kayak perasaan kamu ke orang lain tuh mati gitu tuh, itu biasanya sakit punggung gitu, nambing namanya, atau nggak berasa gitu. Kalau misalnya kalian sakit perut misalnya gitu, sering sakit perut kayak gitu, berarti kamu tuh ada masalah sama sama masalah sama kepedean gitu. Kamu terlalu isinan, kamu terlalu malu gitu tuh ke orang lain, kamu terlalu pemalu bisa kayak gitu. Atau mungkin kamu sering banget kayak mungkin diare atau gimana ya, kayak gitu kan ya. Berarti itu solar chakra kalian sama root chakra kalian yang kena gitu kan. Biasanya kamu nggak punya confident, kamu nggak punya kayak kreativitas, kamu nggak kreatif, kamu nggak ngeluarin kreativitas kalian. Jadi kamu tuh harus bisa tahu sakit kamu tuh ada di mana kayak gitu. Biasanya badan kamu yang ngasih tahu gitu kan, sakit sebelah sini, sakit sebelah. Dan kalau udah tahu kayak gitu tuh istirahat kayak gitu. Jangan udah kayak gitu, misal kamu kurang tidur gitu kan, ibaratnya bukannya istirahat gitu kan, malah aktivitas, malah overthinking gitu kan. Udah tahu capek gitu malah overthinking kan gitu kan, ya percuma kayak gitu. Jadi harus tahu gitu, kalau misalnya ngantuk tidur, kalau misalnya capek istirahat, misalnya kayak gitu duduk atau apa tidur gitu. Kalau misalnya kalian lapar makan kayak gitu. Jadi lebih aware lagi sama badan kalian, karena badan kalian yang bakal ngasih tahu kalian sebenarnya apa yang masalah dari diri kalian kayak gitu. Terus yang ketiga, poin ketiga, what am I looking for gitu kan, outside myself, what is already within me. Kamu cari tahu apa yang kamu cari di luaran sana yang sebenarnya itu sudah ada di dalam diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi mungkin aja kalian cari validasi ke orang lain kalau misalnya diri kamu tuh cantik, atau diri kamu ganteng, atau diri kamu kaya, atau diri kamu baik kayak gitu. Kamu selalu craving, kamu selalu cari ke orang lain, misal kayak gitu. Kamu cari kayak bantu orang pun jadinya kayak yang
bantu deh biar dianggap baik, bantu deh gini-gini biar dianggap apa ya, royal kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu kalian kayak gitu juga, kalian bisa punya itu di dalam diri kalian gitu loh, tanpa harus nyari validasi ke orang lain. Kalian lebih sering kayak gitu nggak gitu? Kalian jadi people pleaser, kayak yang selalu aja gitu, selalu kayak bantu orang padahal diri kalian tuh capek kayak gitu. Bantuin orang padahal capek, terus kayak yang terlalu dengerin orang gitu kan, padahal kalian capek gitu. Nah kalian harus tahu kayak gitu, jangan kayak begitulah gitu kan, karena baiknya kita gitu kan ya, terus karakter kita yang baik-baik segala macam tuh intinya itu cuma udah ada di dalam diri kita gitu, terus nggak perlu validasi dari orang lain kayak gitu, nggak perlu. Karena kalau misalnya seandainya kalian nyari validasi terus gitu tuh kan ya, kamu penjilat yang ada namanya kayak gitu. Justru itu bukan cap yang bagus gitu kan, bukan tagline yang bagus untuk diri kamu gitu loh. Oke, itu tadi 3 poin, 3 hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia kayak gitu, bahagia dan sukses tentunya kayak gitu ya. Untuk zodiak sendiri sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini. Jadi di sini ada semua sign ada di sini. Untuk inisialnya oke, jadi ada C, ada S, C lagi, H, W, X, N, O, M, Z. Kebalik. Jadi inisialnya dari C, S, C, H, W, X, N, O, M, Z. Itu inisialnya. Kalau misalnya nggak ada inisial kamu di sini, mungkin tadi di zodiak kan sudah aku sebutkan. Tadi zodiak kebetulan ada semua, gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye! Hello, bagi kalian yang pilih PL3, aku rasa kurang-kurangin sadnessnya, kurang-kurangin kesedihannya, kurang-kurangin meratapi hidupnya gitu ya. Biar kalian tuh lebih happy gitu. Ya biarin aja, mau kalian bokeh, mau kalian gak punya uang, mau kalian ada beberapa hal yang pergi dari kamu kayak gitu. Ya udah gitu tuh. Fokus ke hal-hal yang baik aja gitu. Jangan yang dibikin overthinking kayak gitu loh, bikin sedih kayak gitu. Kamu bakal narik kesedihan-kesedihan yang lain justru. Oke, di sini ada King of Wands, ada Six of Swords, ada Queen of Cups, ada Nine of Pentacles, ada Four of Wands. Oke. Ini menurut aku PL3 ini adalah tipikal-tipikal orang yang cocok banget sama kalimat nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai manusia, kayak gitu. Karena gini sebenarnya gitu ya, sebenarnya kamu bisa dapetin ini, kamu bisa bahkan mungkin sekarang pun kamu sudah dapetin itu gitu, kamu sudah dapetin kebijaksanaan gitu, kamu bisa pindah tempat, kamu bisa ngerasain punya pasangan yang baik ke kamu kayak gitu, terus kayak secara semuanya stabil, seimbang kayak gitu. Cuma karena kamunya ini terlalu ngelihat orang lain apa ya gitu tuh. Terus kayak yang terlalu serius aja gitu sama hidup gitu tuh, akhirnya hal-hal yang seperti ini nih nggak berasa buat kamu kayak gitu. Kamu harus bersyukur ya kalau misalnya sekarang kamu punya uang yang banyak, misalnya ibarat kita kamu nggak banyak juga misalnya tapi cukup kayak gitu ya, uang cukup, kerjaan ada gitu kan ya. Orang-orang di luar sana banyak yang di PHK gitu kan ibaratnya. Terus kamu kalau misalnya sekarang itu kamu masih punya cinta ya, bisa yang untuk bisa diberi ibarat kayak gitu ya, kamu masih bisa ngerasain rasa sayangnya keluarga kamu, rasa sayangnya pasangan kamu, teman kamu kayak gitu, harusnya disyukuri gitu. Apalagi yang kamu cari kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian kayak apa ya, kalian ngerasa kalau sedih aja gitu, kalian fokus sama kesedihan, apa yang disedihin sih gitu tuh kan ibarat kayak gitu, kamu udah punya semuanya gitu. Dan kalau misalnya kamu seandainya ngerasa kalau kamu nggak punya semua ini, sebenarnya kamu tuh nggak ngelihat ini semua, bukan kamu nggak punya kayak gitu, kamu punya nih semuanya nih gitu. Nine of Pentacles, secara material kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu sendiri,
gitu. Walaupun mungkin seandainya nggak sebanyak orang yang harus milioner, harus beli pesawat jet dan lain-lain, tapi kamu sudah bisa memenuhi diri kamu sendiri kayak gitu. Bisa beli skincare mungkin, atau bisa beli makanan kucing, atau misalnya beli beli apa, beli motor, cicilan motor dan lain-lain. Walaupun memang masih cicil gitu kan ya, tapi setidaknya kamu sudah bisa stabil untuk berdiri di kaki sendiri gitu loh. Terus kalau kalian terus ngeliat ke orang lain yang punya banyak nih, misalnya lebih-lebih udah jadi trading apa gitu kan, punya uang begini-begini, mau sampai kapan kayak gitu? Setiap orang timelinenya beda-beda. Belum tentu loh yang trading juga bahagia kan gitu. Kalian sedih karena kalian tuh nggak bisa ngeliatin ini loh, nggak ngeliatin apa yang kalian dapetin. Sebenarnya nih untuk overall di file 3 hidupnya itu udah santai sebenarnya, udah stabil gitu loh. Jangan diacak-acak lagi gitu sama negative thinking ya, jangan suuzon dan lain-lainnya gitu tuh ya. Yang pertama yang harus kamu pikirin, gue dipikirin, maksudnya harus yang untuk biar kamu bahagia ya. Where am I called to use my voice right now? Ada who can I serve today? Ada does my life have room for more pleasure and play? Oke, jadi gini, kayak yang untuk pertama ya, yang untuk hal pertama yang perubahan yang harus kamu lakukan adalah di mana kamu bisa menyuarakan perasaan kamu gitu. Kalau misalnya kamu sedih akan sesuatu, itu jangan di overthinkingin gitu loh, jangan kayak terlalu kayak, karena kalau kamu overthinking kamu bakalan ngasih sinyal atau frekuensi ke universe kalau kamu nggak bersyukur kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu sedih, kamu cari orang lain, kamu cari tempat curhat kayak gitu kan ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa curhat sama orang, curhatlah di Quora, pasti banyak tuh yang komen gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Carilah tempat yang memang dipercaya kayak gitu kan. Kamu bisa di Quora tuh curhat pakai anonim kan, bisa kan tuh gitu. Jadi kamu cari aja di situ. Selagi kalau kamu memang ada pressure atau mungkin kayak yang kecenderungan kayak perubahan mood yang kayak gitu ya, kamu cari tempat gitu loh untuk curhat. Terus lihat juga siapa yang bisa kamu serving atau siapa yang bisa kamu layani gitu tuh ibaratnya. Mungkin kamu bisa masakin keluarga kamu atau gimana kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ngasih pelayanan ke orang lain gitu ya, ibaratnya bantu orang kayak gitu ya, kayak gitu, kamu bisa ngerasain tuh rasanya mereka berterima kasih sama kamu, betapa pentingnya kamu buat mereka kayak gitu. Jadi ada kan kebahagiaan sendiri ketika kita udah bantu orang, terus orangnya bilang makasih ya untuk ada kamu gini 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 gini, kan ada kebahagiaan tersendiri gitu buat kita gitu kan. Oke. Jadi tolong yang kedua itu kalian harus sering-sering bantu ya, bantu orang gitu, biar kamu tuh ngerasain kalau kamu tuh penting, kamu tuh berharga gitu loh. Gitu. Curhat. Ya jadi yang pertama tuh curhat, yang kedua bantu orang. Dan yang ketiga itu does my life have room for more pleasure and play? Kamu terlalu kaku sama hidup gitu ibaratnya. Kamu terlalu kayak nggak tahu caranya untuk hangout, main, pergi atau apa kayak gitu. Kamu nggak tahu kayak gitu. Makanya kamu harus lebih sering kayak ngelakuin hal-hal yang kamu suka kayak gitu. Misalnya kamu suka nyanyi ya karaoke lah sana gitu. Misalnya kamu suka gambar ya mungkin gambar-gambar lah, lukis gitu kan. Kalau misalnya kamu suka apa ya, kayak suka nonton gitu kan, nonton film ya tonton aja film gitu. Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu banyak kerja ya, jangan terlalu kayak maksain diri kamu untuk gaining atau banyakin uang kayak gitu kan ya. Jangan fokus kayak kerjaan mulu kayak gitu. Kamu juga butuh waktu untuk nikmatin dunia ini kayak apa sih happy-nya kayak gitu. Jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ribet banget gitu loh sama kerjaan, sama hidup kalian, atau terlalu fokus sama problem kalian tuh gitu. Walaupun ada problem, kalian harus cari tempat untuk gimana caranya bersyukur atau bahagia sama apa yang kalian dapetin gitu. Jadi jangan fokus sama problem kalian, oke? Gitu. Tapi aku ngeliatin tuh PL3 sebenarnya udah stabil, cuma kalian nggak bisa lihat aja gitu. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kemungkinan ada semua zodiak ada di sini gitu kan. Gitu. Untuk inisialnya aduh jatuh. Ada H, ada W, ada V, ada X,
ada D, ada O, ada Z, ada Y. Oke, jadi inisialnya ada H, W, V, X, D, O, Z, Y. Itu tadi inisialnya. Ini inisial kamu ya. Kalau misalnya nggak ada di sini, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Kebetulan memang semua zodiak ada. Oke. Aku kira cukup untuk PL3. Semoga membantu. Semoga membuat kalian bisa tahu nih caranya untuk merubah hidup kalian jadi bahagia dengan hal kecil gitu kan ya, yang dirubah. Oke, dari 3 poin tadi aku kira cukup. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Army di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye, have a nice day.